Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat sistem informasi buku tamu. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data ya sesuai dengan tanggal hari ini ya. Misalnya tanggal hari ini tanggal 16, maka yang ditampilkan hanya data tanggal 16. Nah, sekarang kita akan melanjutkan gimana caranya untuk inputan datanya ya. Nah, silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kita akan setting, yang pertama adalah kita setting ini dulu ya. Di sini kan ada form ya, form class user. Di sini kita tambahkan metodenya adalah post ya. Kemudian actionnya kita kosongin aja karena kita akan melakukan simpan data di halaman ini juga ya. Nah, terus selanjutnya di button ya. Nah, di button sini, di sini kita buat seperti ini. Nah, di sini kan menggunakan link ya, href. Di sini kita akan ganti menjadi button ya. Kita akan coba ganti menjadi button. Di sini kelasnya ini kita copy aja ya. Ini kita copy, pindahkan ke sini, terus namanya juga ya, labelnya juga kita pindahkan ke sini ya. Nah, jadi terus ini kita hapus saja, kita tidak butuhkan. Lalu tipenya di sini kita tambahkan, tipenya adalah submit. Jadi ketika button ini diklik, maka dia akan mensubmit form ini. Kalau sudah, silahkan di save, kemudian di refresh ya. Nah, lalu ketika kita klik simpan ini, nah di sini kan kita mau buat harus diisi semuanya gitu ya. Nah, caranya adalah kita di sini kita beri nama dulu ya. Di button ini kita beri nama dulu, name-nya kita isikan misalnya B simpan ya, atau button simpan. Kalau sudah, nah di sini kan ada inputan, kita tambahkan required seperti ini ya. Kalau sudah, ini boleh di copy, kita pastekan aja di field yang lainnya. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh. Maka ketika saya klik simpan data, nah maka ketika field nama pengunjung ini kosong, maka di sini akan ada keterangan ya, please fill out this field. Artinya tolong ini tidak boleh kosong ya. Jadi ini kita isi. Ketika kita simpan data, nah maka pesannya pindah ke bawah sampai dengan seterusnya ya. Jadi kita sudah berhasil handle untuk ketika inputannya dikosongin lalu simpan data ya, maka itu tidak dibolehkan. Oke, kalau sudah sampai di situ, selanjutnya kita akan buat codingan untuk simpan datanya. Silakan teman-teman arahkan ke atas, kita akan simpan codingannya di atas sini aja. Persis di bawah header ini kita tambahkan begini. Kita tambahkan tag PHP. Kemudian di sini kita isikan begini. Yang pertama kita akan lakukan pengujian ya. Di sini kita uji jika tombol simpan diklik ya. Jadi ketika tombol simpan diklik, maka dia akan mengeksekusi query kita ya. Jadi di sini kita buatkan pengujian if, kemudian if is set ya, ketika tombol simpan atau B simpan diklik, maka dia akan melakukan apa ya. Jadi pengujian begini, if is set, kemudian di dalamnya string post, kemudian di sini nama button kita apa tadi, namanya adalah B simpan ya, B simpan. Maka jadi pembacanya begini, jika tombol simpan diklik, maka kita lakukan eksekusi codingan yang ada di dalam sini ya. Jadi ini kita buatkan dulu variabel tanggal sama dengan date seperti yang di bawah tadi. Formatnya adalah tahun dulu, kemudian bulan, baru tanggal ya. Kemudian di bawahnya kita buatkan variabel lagi, string nama. Ini dia akan menampung inputan kita ya. Inputan kita ya gini, string
post, kemudian nama ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan buat bagaimana caranya inputan kita tuh lebih aman ya. Nah, inputan kita begini, ini sebenarnya aman, cuma ketika dimasukkan script ya, maka dia akan tersimpan ya. Nah, jadi bagaimana caranya ketika kita buatkan inputan script, dia tidak terbaca sebagai script ya. Nah, caranya adalah kita bisa menambahkan seperti ini. HTML, kemudian kita pilih special karakter, lalu kita isikan ini ya, kita isikan text field kita, nama text field kita, kemudian koma, di sini kita isikan nt, kemudian underscore quotes seperti ini ya. Nah, jadi ini inputan kita bisa lebih aman nantinya ya. Jadi kita buat begini. Oke, kalau sudah ini boleh di copy paste ya. Ini kita copy, kemudian kita ganti alamat, kemudian tujuan, lalu nomor HP ya. Nah, lalu kalau sudah dibuat seperti itu, selanjutnya ada kita buatkan variabel simpan sama dengan mysql query, kemudian kita panggilkan koneksinya, koneksi database-nya ya, koneksi, kemudian query-nya adalah insert into, kemudian nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah tamu, values. Nah, ini kita buatkan dalam kurung begini. Kemudian yang pertama adalah ID kita kan auto increment ya, atau otomatis, maka kita isikan kosong aja begini. Lalu selanjutnya adalah sesuaikan dengan field ya. Nah, ini susunan field kita. Yang pertama ID kita sudah buat kosong kayak tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal, berarti tanggal di sini kita panggil string tgl ya. Di atas ini kan kita sudah deklarasikan untuk tanggalnya tgl, mengikuti tanggal sistem ya. Lalu selanjutnya adalah nama ya. Sini kita panggil string nama, kemudian alamat, lalu tujuan, yang terakhir adalah nope. Oke, kalau sudah seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, selanjutnya adalah kita uji ya. Kita buatkan pengujian if simpan. Nah, ini kita kasih keterangan uji jika simpan data sukses. Nah, ini kita kasih keterangan juga biar rata ya. Ini persiapan query simpan data. Ini kita kasih keterangan juga HTML special karakter ini agar inputan lebih aman dari injection. Nah, kita buat gitulah ya, intinya itulah. Oke, kalau sudah silahkan di save. Kemudian ini kita tambahkan begini dulu. Nah, di sini kita manfaatkan JavaScript ya. Jadi echo kita tambahkan script. Nah, jadi ketika simpan data kita sukses, kita panggil tag JavaScript. Nah, tagnya apa? Tagnya adalah alert. Kemudian di sini pesannya adalah simpan data sukses. Terima kasih. Misalnya begitu. Lalu kita tambahkan begini, dokumen titik locationnya sama dengan, kita arahkan ke sini aja, kita tambahkan, jadikan tanda tanya aja begitu ya.
Oke, kalau sudah ini, kalau mau di ke bawah begini boleh ya, ini tidak masalah karena di sini sudah ada pembatasnya titik koma. Maka ini kalau kita mau tambahkan di bawah boleh ya. Oke, kalau sudah else ya, jadi ketika simpan datanya gagal, ini kita boleh copy, kemudian kita pastekan, kita ganti pesannya, simpan data gagal. Nah, seperti itu. Kalau sudah, silakan di save ya. Kita coba dulu. Kita coba, ini kita refresh, kita tambahkan pengunjungnya, misalnya Cima, alamatnya Tarakan, tujuannya itu bimbingan aplikasi, nomor HP-nya misalnya sembarangan. Kalau saya klik simpan data, maka di sini simpan data sukses, terima kasih. Coba kita lihat. Oke, terbukti ya. Nama di sini datanya masuk ya. Di sini datanya masuk tanggal 16, kemudian nama Cima, alamat Tarakan, tujuannya bimbingan aplikasi, lalu nomor HP-nya sekian. Kita coba tambahkan lagi satu, misalnya IPA, alamatnya Juwata, tujuannya belajar program, nomor HP-nya, simpan data, muncul pesan simpan data sukses, terima kasih. Lalu di sini masuk datanya IPA Juwata. Oke ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil untuk simpan identitas pengunjung kita ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menginputkan datanya lalu memasukkannya ke dalam database atau ke dalam tabel kita ya. Oke, jadi saya rasa cukup ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk statistik pengunjungnya. Jadi kita mau belajar gimana caranya menampilkan statistik pengunjung di sistem informasi buku tamu kita. Oke, jadi saya rasa cukup sekian. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.